yang luar biasa, Allah kita yang ajaib, Allah kita yang besar, Allah kita yang perkasa. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Woo. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Haleluya, thank you Jesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Besar dan ajaib Kau Tuhan, Allah pemenang, Allah penyembuh, Allah sumber kekuatan kami. Haleluya. Woo. Hey. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on church. Whoa, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
ajaib. Yesus saja. Lebih keras lagi, Yesus ajaib. Yesus saja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan berjalan bersamamu Tuhan. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada mujizat yang kau nyatakan buat kami Amin. semua. Haleluya. Woo. Yeay. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin. Kau pegang hidupku, seluruh hidupku, jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan ragu berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan, sumber kemenangan bagi kami. Haleluya. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Kami bersyukur Tuhan, karena kami Allah seperti Engkau ya Bapa. Allah yang hidup, Allah yang bukan hanya mendengar setiap seru doa kami Tuhan, tapi Allah yang bekerja dengan cara yang ajaib dan heran Tuhan. Tidak terselami Tuhan, cara Engkau bekerja. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah yang memegang masa depan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kira Wow. Nyata dalamku, amin. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari semua jemaat sama-sama katakan, kasih-Mu, amin. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Salib-Mu, darah-Mu, amin. Salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Katakan, ku percaya, ku percaya. Ku aman dalam-Mu Tuhan. Harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku
sempurna, pengharapanku takkan hilang. Amin. Sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Amin. Rencanamu terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Ku. Harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku. Amin. Takkan hilang, sebab masa depanku tak pernah gagal, tak pernah gagal. Amin. Rencanamu terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya, ku aman dalam. Harapanku, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Amin. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku percaya, aman dalam-Mu, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku Tuhan, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku, harapanku
percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Oh, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Sebab hanya Kau Tuhan, sebab hanya Kau Yesus, sumber pengharapanku. Harapanku Tuhan hanya dalam-Mu. Mari kita sembah Dia, angkat suaramu, naikkan mazmurmu, berikan pengagungan, kemuliaan bagi Raja dan segala Raja. Jesus Christ the Lord. Sebab Engkau besar Raja Tuhan, Allah perkasa, Allah pemenang, Allah penyembuh, Allah pemulih, Allah sumber kekuatanku Tuhan. Yang ditinggikan. Yes, praise the Lord. Jesus Christ. Lift you, Lord Jesus. Engkau pengharapan kami Tuhan, tiada Allah seperti Engkau, yang awal dan yang akhir, Allah yang tak pernah gagal buat setiap janji-janji-Mu Tuhan. Immanuel Engkau Tuhan, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu berjalan di depan kami, tangan kanan-Mu yang menyertai kami Tuhan, memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi kesembuhan, memberi pemulihan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiralah mayasye, yaralah masyaallah ya masyaallah. Saya undang jemaat untuk pagi berdiri. Mari kita semua sama-sama berdiri. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Engkau yang tak pernah gagal buat setiap janji-janji-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terang bagi jalan kami. Kiralah masyaallah ya. Oh Jesus, Jesus, tiada Allah seperti Engkau. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Amin, amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu
pun janjimu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. amin, amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari, oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Ya lama ya shela ya mase. Amin. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindung, amin. Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. amin. Dalam segala perkara, Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. terima kasih Tuhan. Sepasti mentari bersinar. Engkau jauh lebih pasti daripada mentari itu. Karena Engkaulah pemilik setiap nafas yang kami hidupi. Bahkan Engkaulah yang membuat mentari itu bersinar buat kami nikmati. Sehingga kami bisa berkata, siapa sih Tuhan sebetulnya saya ini? Sehingga begitu berharga bagimu. Tapi terima kasih di pagi ini Tuhan. Kami boleh Kau perkenankan datang untuk menikmati-Mu. Memuji Engkau di tempat ini. Terima kasih buat segala hal yang telah Tuhan kerjakan. Dan hari ini kami mau Tuhan bersama-sama menikmati Engkau dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami di tiap tempat duduk kami. Segala pikiran-pikiran yang
mengganggu kami Tuhan saat ini. Biarlah semua boleh dilepaskan oleh kuasa darah dan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Satu sukacita Bapak Ibu, hari ini kita bisa ketemu. Bisa ngelihat lagi. Dan ini adalah kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa mengalami dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Sehingga ada satu nyanyian mengatakan begini, siapakah aku ini Tuhan? Ya kalau dipikir sih kita kan cuma debu doang ya. Tapi begitu banyak hal yang bisa kita alami dan kita nikmati. Tetapi begitu banyak juga hal yang harus kita lewati dan lalui supaya kita bisa menjadi seorang yang Tuhan harapkan serupa dan segambar dengan Dia sebagai tujuan akhir Tuhan. Bapak dan Ibu, dalam 1 bulan ini Pak Gembala kita memberi tema utama yaitu super normal life. Ya. Super normal life. Jadi udah ada super normal life gitu ya. Jadi berarti di atas normal. Ya. Nah, kalau kita melihat dari beberapa khotbah gembala kita, pertama dia sampaikan super normal life kita menjadi orang problem solving. Ya, kita orang menjadi peacemaker, pembawa damai. Dan di minggu yang lalu ketika ya khotbah, mohon maaf saya nggak bisa ikut di sini tapi saya ikuti secara online. Dia singgung mengenai api. Ya. Kenapa ada api? Karena kita so spesial bagi Tuhan sehingga kita dikasih api. Apinya harus menyala, berarti ada minyak. Kalau nggak ada minyak apinya bisa menyala nggak ya? Bisa juga pakai gas. Iya toh, banyak alternatif. Tetapi at least apapun itu mau gas mau minyak, ada sebuah sources yang membuat api menyala. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, kali ini kita masih jadi bagian dari super normal life. Tetapi subtemanya buat saya adalah hari ini tahan banting. Sudah dengar ini kan? Pernah dengar kan tahan banting? Ya, nih. Saya jatuhin ya. Pecah enggak? Nah, berarti tahan banting, ya kan? Kenapa saya jatuhin? Ada asuransinya. Jadi jangan gitu Bapak Ibu, kalau Ibu lihat-lihat, Ibu jatuh bangun ada asuransinya siapa? Tuhan kan yang menjamin. Begitu kira-kira kan. Ya, baik. Kenapa saya sampaikan tahan banting ya? Pak Gembala kita sudah memberikan khotbah yang begitu baik. Yang pertama, kita mempunyai benih unggul ilahi yang dari sononya. Yang kedua, kita mempunyai gaya hidup peacemaker. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai api di dalam kita. Lalu apa berikutnya? Apa ya khotbah berikutnya? Ya tahan banting. Jadi kalau punya api, punya peacemaker, tapi punya apa namanya? Punya benih ilahi, tapi nggak tahan banting, piye? So sekarang kita harus tahan banting. Jadi bagaimana? Kita perlu harus tahan banting. Yes, katakan saya harus tahan banting bersama Tuhan. Ya bersama Tuhan ya. Ya kalau tubuh saya sih dibanting-banting ya tetap remuk. 3 kali banting sama pegulat patah 10 kali ya. Jangan nama itu sama Pak Prensi aja disenggol aja begini, puk jatuh keselio. Ya. Oke. Kita berikutnya. Makna daripada kata normal sebetulnya adalah sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang. Ya kalau secara hukum ya, sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang. Jadi kalau kita di sekolah dulu, ya kalau kita normal-normal aja ya kita berarti melakukan semua aturan yang kita lakukan. Atau
perilaku ya, atau kalau nggak ada hukum sekarang kita berarti dituntut perilaku yang sesuai dengan apa yang dialaminya. Normal. Contoh perilaku yang sesuai dengan dialaminya nih. Lagi apa? Ketiban rezeki. Ketawa dia. Ketawa dia kan. Gak mungkin dia lagi dapat rezeki dia nangis. Dapat rezeki. Tidak mungkin. Mungkin juga nangis sebentar, tapi setelah itu dia ketawa terbawa. Wah, seperti itu ekspresinya. Jadi kita melihat sesuatu yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kondisinya. Nah, tetapi ada 3 hal yang bisa kita lihat daripada kondisi itu. Ada yang dikatakan abnormal, sesuatu yang tidak normal. Yaitu sesuatu perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pernah didengar kata gayung bertepuk sebelah tangan. Contoh saya nembak cewek gitu ya, harapanku dia pengen kan gitu kan. Tahu-tahu dia tolak, berarti bertepuk sebelah tangan. Berarti tidak sesuai harapan. Ini terutama orang Batak biasanya suka nembak ya. Langsung, lu mau gak jadi pacar gue kayak gitu biasanya ya. Terus yang kedua adalah normas, as usual, ya sesuai. Apa yang dia kerjakan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kondisinya. Misalnya ya dia sekarang ini sedang jalan-jalan ya, dia gembira. Dia sedang nonton nonton ketoprak humor yang begitu lucu, dia pasti tertawa. Meskipun ada yang tertawa sampai nangis-nangis ya, keluar air mata. Dan yang ketiga adalah super normal, yaitu excellence atau beyond the expectation. Kita menginginkan di super normal ini sesuatu kejadian yang kita bisa kerjakan. Kalau kita normal-normal aja kita masih susah. Apalagi sesuatu yang super normal. Ini ada 3 kelompok. Baik, berikutnya adalah apa sih sebenarnya sih tahan banting ini? Ya. Tahan banting ini bukan bawaan dari lahir ya. Enggak. Tapi tahan banting ini merupakan bisa bentukan dari lingkungan. Kalau orang Batak kenapa suaranya dari timur lah ya, Batak timur suaranya apa? Enggak bisa pelan-pelan. Why? Karena di sana gunung Bapak Ibu. Jadi gunung dari sini ke gunung dulu enggak ada telepon. Sekarang kan telepon suaranya lembut-lembut. Jadi kalau orang Batak tempo dulu suaranya pasti keras-keras. Tapi orang Batak sekarang suaranya udah mulai pelan-pelan. Contohnya saya. Kenapa? Karena sekarang saya enggak berteriak dari satu gunung ke gunung sana. Karena saya cukup pakai telepon, halo, di sana sudah mendengar, gitu ya. Nah, tapi itu bentukan dari lingkungan, ya. Kemudian satu hal lagi bahwa orang bisa tahan banting itu memang bisa merupakan produk daripada pilihan yang kita buat dalam menghadapi hidup, ya. Nah, kalau di dalam fakta dunia luar mengatakan bahwa resilience itu ya satu keadaan di mana kita jatuh, bangun, tapi kita bisa bangkit lagi dengan cara yang berbeda dengan ketika kita jatuh untuk menghadapi hidup ini maju ke depan. Artinya kita selalu belajar dari sebuah peristiwa untuk menggunakan satu cara baru untuk menghadapi persoalan yang akan datang. Ya, dulu mungkin Bapak Ibu pedagang jualan keliling-keliling tiap hari. Kalau dia jualan es kenong lah ya, yang gampang diingatan. Tung 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 tung, berarti kita lihat oh es kenong nih. Ya kan? Tung 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 tung. Kalau bunyinya puk puk puk, wah nasi goreng nih. Gitu kan, mie goreng nih. Pak pak. Kalau bunyinya teng 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 teng. Wah, ini pasti ketupat sayur. Ketupat sayur. Dan realnya begitu, suara menandakan apa yang dijual. Ya, tapi sekarang orang tidak lagi jualan seperti itu Bapak Ibu. Sekarang sepi. Ya, di warungnya sepi. Kita pergi makan ke satu tempat, kok sepi. Tapi kok di sana rame. Bu order, udah setengah jam belum. Lama bener sih. Ini Pak pesanan dulu. Oh iya ya, mundur.
Berarti Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa perubahan itu begitu terjadi setiap waktu. Sehingga kita perlu yang namanya tahan banting. Dalam dunia sekuler, hanya perubahan itu yang abadi. Karena perubahan itu tidak pernah tetap. Jadi selalu berubah. Berubah dari waktu ke waktu. Apakah cara kita sama terus untuk menghadapinya? Tidak. So, kita perlu cara yang berbeda untuk membuat satu hasil yang lebih baik lagi. Baik. Untuk kita menjadi seorang yang tahan banting, kita juga harus mempunyai satu kekuatan yang luar biasa seperti yang gembala kita katakan. Bahwa kita mempunyai benih ilahi. Ada satu firman Tuhan yang pagi ini kita boleh baca, mudah-mudahan bisa baca. Kita baca bareng-bareng. Dan ini menjadi sebuah basic atau sebuah pondasi untuk kita bisa menjadi tahan banting. Kalau ini kita pegang, pertama adalah kita akan bisa tahan banting. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada kata kekuatan. Untuk kita bisa tahan banting, kita perlu apa? Kita perlu kekuatan. Tadi juga waktu dia jatuh, dia untuk tidak rusak, dia butuh kekuatan. Apa kekuatannya? Semua siku-sikunya dilindungi dengan metal. Sehingga kalau jatuh di sini enggak, tapi kalau jatuh di aspal mungkin hanya gitu ya. Sehingga kita harus mempercayai firman Tuhan ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Perkara apa itu? Mulai dari perkara yang kecil, perkara yang makin besar, perkara yang besar, bahkan perkara yang sangat besar. Meskipun itu ukurannya buat kita relatif tiap-tiap orang. Mungkin buat orang gak punya duit, itu masalah besar. Tapi ada orang yang mengatakan tidak punya uang, tak masalah. Karena udah biasa gak pegang uang kan. Iya toh? Jadi sesuatu yang biasa dia lewati, dia menganggap hal itu gak masalah. Tapi sesuatu yang tidak biasa, itu menjadi sangat membuat ia perlu sebuah kekuatan. Ya, segala perkara ini dapat kutanggung di dalamnya. Perkara apa? Mau perkara keluarga kayak perkara rumah tangga, semua. Tuhan gak bilang. Tapi yang penting dia mengatakan harus di dalam Dia. Ya. Spirit dan mentalitas menjadi hal yang memberi pengaruh. Spirit di dalam kita. Di dalam kita ada roh kita sendiri, tapi juga ada roh Tuhan. Spirit dan mental, mental artinya didikan, mentalitas. Ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar khotbah, siapa tuh yang botak? Kalau saya kan botaknya cuma dikit yang botak. Nah, jangan mentalnya mental pengemis katanya kan. Mentalitas itu mempengaruhi, maka mentality kita juga harus kita bangun sesuai dengan pondasi Kristus. Oke? Nah, menjadi pengaruh dalam menghadapi, membuat penghidupan tahan banting dan perilaku yang tahan banting. Ingat spirit. Kita mempunyai semangat, aku kuat. Tentu tadi firman, aku kuat, aku bisa menanggungnya. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Jangan belum apa-apa kita mundur. Enggak dah, lu aja dah. Lu aja deh di depan gitu. Ntar dulu gua menghindar. Ya. Tetapi kita harus menghadapinya bersama kekuatan dari Tuhan. Satu, bagaimana kita menjadi orang yang tahan banting? Satu dikatakan kita ingat harus tinggal di dalam Dia. Ini kan abstrak banget ya. Gimana tinggal di dalam Tuhan? Kalau tinggal di dalam rumah kan gampang ya. Tinggal masuk, kunci pintu, maka saya ada di dalam satu ruangan. Tapi bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan?
tinggal di dalam Tuhan, kita mau di mana saja, mau di dalam ruangan, mau di luar ruangan, kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Satu kuncinya adalah, kalau kita punya kunci rumah, maka kuncinya adalah kita harus percaya akan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5b dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun kamu bisa, tinggal nunggu waktu. Sebentar aja kok lewat. Tapi kita akan bisa melakukan atau kita bisa akan tahan banting ketika kita ada di dalam Tuhan. Apakah tiap hari kita nggak ada masalah? Pasti. Ya. Satu pengalaman yang menggelikan yang saya alami. Dan saya pikir saya ketawa meskipun peristiwanya singkat. Hari Kamis, Wow dan beberapa teman Kersel datang ke rumah. Hari Jumat, saya siapin istri, setelah itu makan. Saya memang makannya hanya kecil. Tiba-tiba saya merasa sesuatu yang gak enak. Saya mau siapin materi buat hari Minggu. Tiba-tiba terasa gak enak. Gak enak. Saya makan kue 2 kali. Saya minum, gak enak. Terus hanya dalam waktu hitungan menit, tiba-tiba sakit itu begitu sakitnya. Saya gak tahu nih Pak Yoyo ya. Saking sakitnya, saya tidak ingin merepotkan istri saya. Maka dengan sigap saya ambil kunci mobil, saya akan pergi ke rumah sakit, ke IGD. Tapi baru ambil kunci mobil langsung begini, enggak kuat lagi. Keringat dingin, apakah ini aku akan dipanggil? Belum. Istri saya sedang tidur, saya bilang, aduh sakit banget. Tiba-tiba saya ingat, di depan meja ada obat mah. Ada 2 obat, langsung saya minum. Tapi enggak berkurang. Lalu istri saya keluar, tidak ada jalan lain. Udah, kita harus berserah sama Tuhan. Kita berdoa saja duduk di kursi. Saya bilang, Tuhan Engkau sanggup dokter yang bisa menyembuhkan saya. Saya pasti sembuh. Pada saat yang bersamaan saya WA anak saya. Lu siapin UGD di situ ya, gua ntar lagi datang. Maka anak saya bilang, siap, udah disiapin IGD, datang aja. Lalu duduk, sebentar istri saya datang, kita berdoa, kita menyanyi. 5 menit mulai reda. Lalu ipar saya disuruh datang, kemudian masih sakitnya gak bisa nafas. Keringat dingin, tapi puji Tuhan sedikit hilang dengan mengatakan, Tuhan Engkau dokter, Tuhan Engkau perlindunganku, Tuhan Engkau keselamatanku. Saya membawa diri saya untuk masuk ke dalam Tuhan. Bukan kepada pemikiran saya sendiri. Pemikiran saya yang paling cepat tadi kemana? Telepon orang, siapin IGD. Even anak saya dokter gitu ya. Saya mau ke sana. Tapi saya cuma bilang, Tuhan sekarang yang paling emergensi saya perlu pertolonganmu. Bukan yang lain. Tiba-tiba anak saya telepon. Kenapa? Aduh gua sakit banget. Sampai sebegitu sakit ya. Saya tidak bisa bilang apa-apa dan sudah berdoa, sudah selesai, reda. Dan akhirnya ipar saya datang, saya minum air hangat dan puji Tuhan jam 2 pagi dia hilang. Karena Tuhan Yesus. Saya ingin praktekkan ternyata kalau saya ada di dalam dia, saya bisa tahan banting dan melewati sakitnya yang luar biasa. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saya boleh lihat sekujur badan keringat dingin. Dan ya kalau sudah mau game ya pasrah aja lah gitu. Tapi Tuhan membuat sesuatu yang lain. Berikutnya adalah kita menjadi orang yang berani. Taking risk tapi bukan nekat. Kita harus menjadi orang berani. Berani menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Bukan lari dari persoalan. Semakin kita lari, pasti kita semakin dikejar. Apakah kita pernah dikejar-kejar anjing?
Pernah pasti ya. Saya contohnya yang pernah dikejar anjing. Ya, sewaktu saya kecil saya suka mengejar layang-layang. Kebetulan layang-layang itu jatuh di tempat pagarnya orang. Ngejar layang-layang kan gak mungkin begini kan, pasti lari. Ternyata dia punya anjing, lalu saya dikejar. Sambil membawa layang-layang, saya tidak akan mungkin melompati parit 1 meter. Tetapi dalam keadaan kejepit, saking dikejarnya daripada gigit anjing, kerahkan semua kekuatan. Jas! Bisa, begitu dia lihat anjingnya tinggal. Kok saya bisa lompat ya? Pak Gembala kita mengatakan kita punya supernatural powerful. Dalam keadaan kejepit kita bisa lolos dari sana. Amin. Dan di sini ada firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berani atas iman kita untuk mengatakan. Yosua bisa berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Daniel juga di hadapan pada satu situasi untuk menyembah berhala, tetapi dia juga mempunyai komitmen untuk berani mengatakan, aku tetap percaya kepada Tuhan sekalipun ia tidak menolong aku. Aku akan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, orang yang tahan banting dia orang yang bertanggung jawab. Ya. Biasanya kalau musim lebaran haji banyak kambing ya. Tapi kambingnya putih. Itu untuk kurban, jarang sih yang hitam. Tapi kalau orang tidak bertanggung jawab biasanya dia akan menyalahkan orang lain. Orang lain itu menjadi kambing hitam dalam kebiasaan sebelumnya. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan, ya saya melakukan. Jadi tanggung jawab adalah sesuatu tindakan terbaik untuk kita bisa melakukan di dalam tahan banting. Karena ketika kita bertanggung jawab, kita justru merasakan satu obat. Sakit pahitnya akibat dari sebuah resiko tanggung jawab, kita akan menikmati sebuah kenikmatan yang lain, yaitu kesadaran. Ya. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri yang seperti Tuhan mau dan jangan menyerah. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap persoalan atau di setiap ujian yang sekalipun kita jatuh, sekalipun kita gagal, kita harus bertanggung jawab. Di rumah aja sering kok kita gak bertanggung jawab. Nih, ada sesuatu benda yang ditaruh, kemudian ketendang oleh kita. Siapa yang naruh di situ? Bukan saya, pembantu. Padahal dia yang naruh gitu kan ya. Nah, hal-hal sederhana kita harus perlu. Saya yang taruh. Ya, kita mulai dari yang kecil-kecil sehingga hal yang besar kita juga bisa bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kita menerima kenyataan ya, bukan mengeluh. Ya, tentu Bapak Ibu masih ingat Pak Hence ya, Pak Hence. Ketika saya dan Pak Prensi datang berkunjung ke rumahnya dengan keadaannya yang sakit gitu ya. Dan sampai hari ini saya masih punya rekaman videonya. Di dalam menghadapi ujian yang begitu berat dia sakit. Dia mengatakan, jangan salahkan Tuhan. Ya ini sesuatu yang saya hadapi. Perkataan itu sangat begitu berkesan sehingga saya boleh mendapat kekuatan, jangan menyalahkan Tuhan. Karena saya pun akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Bahkan sesuatu kesulitan yang tidak saya duga. Bapak Ibu dalam hidup, Bapak Ibu punya tahu kok kesulitan yang akan datang Bapak Ibu bisa prediksi. Bapak Ibu bekerja, Bapak tahu risikonya, Bapak akan tahu kesulitan. Tetapi akan ada kesulitan-kesulitan yang tidak pernah kita harapkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pasti sekolah nih, kuliah kan ada manajemen risiko kan. Ada namanya expected risk. Expected risk berarti risiko yang bisa kita perkirakan datang atas setiap tindakan yang kita lakukan. Dan itu biasanya banyak, sering dan kita bisa lakukan.
Tetapi ada unexpected risk yang tidak kita bisa duga. Tiba-tiba orang melempar rumah kita, tiba-tiba orang memukul kita. Tiba-tiba kita tertabrak, itu tidak pernah kita perhitungkan dan kita tidak bayangkan. Nah, kita menerima kenyataan, satu hari ini Tuhan mengajar saya harus berada di bawah. Jangan kita mengeluh. Tetapi Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Kita semua pasti setiap hari, setiap saat punya situasi-situasi yang seperti itu. Dan sering kali kita meresponnya mengeluh. Kok begini ya Tuhan? Tetapi apakah itu salah? Saya tidak ingin mengatakan itu salah. Manusiawi. Tetapi segeralah berpaling kepada Tuhan. Karena dalam keadaan itu kita sedang tidak berada di dalam Tuhan. Karena kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti kita mengucap syukur. So ayo kita balik kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kenyataan yang kita hadapi, sesuatu yang pahit sekalipun ketika kita harus menerimanya. Kita jangan mengeluh tapi bersyukur. Dan yakini firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Seperti lagu kita tadi. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kita. Kita juga harus realistis menyikapi sebuah realitas. Dan kita jangan menjadi patah hati di dalam kegagalan yang kita alami. Berikutnya Bapak Ibu, kita juga harus menjadi orang yang terbuka. Jangan ketika kita punya masalah lalu kita umpetin, diam. Tapi terimalah uluran tangan teman-teman, saudara-saudari seiman yang memberikan pertolongan. Pertolongan itu apa? Bisa doa, bisa nasihat, bisa juga arahan. Dan jangan sampai kita juga menjadi orang yang mengabaikan sebuah saran untuk boleh kita kerjakan. Tapi biarlah kita bisa menerimanya sebagai satu bentuk saudara-saudari seiman kita adalah anak-anak Tuhan yang saling menguatkan dan meneguhkan. Terbuka pada sesama, pada saudara-saudari, dan jangan lupa terbuka kepada Tuhan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Sekalipun kita tutupin serapat-rapatnya, tetap aja Tuhan bisa lihat kok. Ya. Bapak Ibu pernah pergi ke ronsen pasti. Ya. Sekalipun badan saya ditutupi, tapi tulang-tulang saya tetap kelihatan. Tuhan jauh lebih hebat dari itu. Lebih kuat daripada sinar ronsen itu. Sampai ia membelah apa? Tulang sumsum. Bapak Ibu, tetap terbuka kepada Tuhan dan lakukan dengan segenap hati. Dan yang terakhir, di dalam sebuah tahan banting kita harus beriman. Beriman. Beriman berarti kita sepenuhnya percaya akan kebenaran firman Tuhan. Jangan sedikit pun kita goyah. Tetapi kita memegang teguh akan setiap janji Tuhan yang kita miliki. Tadi pujian kita mengatakan, tidak pernah gagal. Tak pernah gagal. Apa tadi Pak? Rencanamu. Kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa? Orang Dia yang menjadikan segala sesuatu, Dia tidak akan pernah gagal. Ya, Dia tidak akan pernah gagal. Sekalipun aku gagal berulang-ulang, maka aku pun akan Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Yang berikutnya selain kita percaya Tuhan tak pernah gagal, bahwa firman Tuhan menjadi supernatural energy. Ya, kalau Bapak Ibu minum kerating daeng ya, atau minum apa lagi, hemaviton. Kenapa? Kita selalu terpengaruh. Ini obat apa namanya? Penguat, penambah stamina. Maka kita minum.
Padahal obat penambah stamina yang utama ada di dalam spiritual kita. Yaitu firman Tuhan. Mari sekarang kalau kita butuh sesuatu, kita firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memperhidupkan firman Tuhan? Di tempat ini berulang-ulang sudah dikatakan oleh gembala kita. PDF. Di mana satu waktu kita mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan. Supaya saya tahu Tuhan, Tuhan tahu saya. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan itu sungguh hebat. Dan sungguh luar biasa. Dan sebagai penutup Bapak Ibu saudaraku. Dari sekian pembicaraan kita tahan banting. Maka saya dapat katakan tahan banting tidak ujuk-ujuk datang dengan sendirinya. Tahan banting buat kita semua secara mental, spiritual maupun karakter dan iman kita itu tidak ujuk-ujuk datang. Tetapi ia akan datang melalui sebuah proses. Jadi mau tahan banting? Bapak Ibu? Mau tahan banting? Jadi ikuti proses. Emang enak ikuti proses. Banyak hal yang kita alami dalam proses. Satu, harga diri kita. Ya. Perasaan kita. Apalagi? Kebanggaan kita. Apalagi? Bahkan impian dan cita-cita kita. Kita harus ikuti proses. Di sebelah ada gambar. Ya. Bagaimana seorang berjalan, ya, naik gunung tuh. Naik gunung, dia udah naik. Tiba-tiba untuk mencapai tujuan, untuk sampai ke tujuan, dia harus turun ke lembahnya lagi. Karena tujuannya di atas. Ya. Hal ini dapat Bapak Ibu imajinasi. Kalau Bapak Ibu lihat gunung ya ke puncak, kan kita lihat tuh ke puncak. Kayaknya kan kita naik aja. Ternyata untuk naik ke puncak itu, kita harus melewati jalan apa? Naik. Ternyata terus jalannya turun. Ketika kita di puncak kita bisa melihat apa? Pemandangan ke bawah. Bagus. Selfie. Ya, selfie dulu, turun. Begitu di bawah lembah gak ada yang mau selfie. Apaan yang mau di selfie? Ya, di bawah. Gak ada karena dia di bawah. Dia pasti selfie. Nah, kita harus turun ke sana dan berusaha untuk naik lagi untuk sampai kepada tujuan. So, pertanyaan kita adalah begitu kita butuh tahan banting, tujuan akhir hidup kita adalah bertemu dengan pencipta kita, Bapa kita. Hidup kita ini pasti ada di puncak, ada di lembah, ada di jurang yang paling dalam dan kita harus naik lagi ke atas. Dan ini adalah satu proses yang kita lakukan yang harus kita hadapi. Dan prosesnya itu multi banget. Bukan hanya dalam iman, tetapi juga dalam kehidupan. Sebagai manusia, kita juga harus berhadapan dengan orang lain. Sebagai pekerja, kita harus berhadapan dengan masalah di tengah-tengah pekerjaan kita. Sebagai kelompok di dalam sebuah interaksi, kita juga harus ketemu persoalan di sana. Dan tidak mungkin kita hindari. Sekalipun kita pergi ke dalam hutan menyendiri, untuk lepas dari persoalan dengan orang lain. Apakah Bapak Ibu yakin tidak ada masalah? Tetap ada masalah. Lari ke hutan. Seorang pembunuh yang melarikan diri, dia akan berusaha untuk menghindar. Tetapi dia akan tetap merasa tidak nyaman. Maka Bapak Ibu saudaraku terkasih, proses ini merupakan latihan buat kita sehingga kita menjadi terbiasa. Ya, sehingga kita menjadi terbiasa. Setelah kita menjadi terbiasa,
ada sesuatu yang kita rasakan, bahwa ada sesuatu yang hilang, yaitu sifat kedagingan maupun sifat manusia lama kita yang hilang. Coba kita lihat diri kita. Apakah sifat manusia daging kita sudah mulai ada yang hilang dari hidup kita? Amarah kita, emosi kita, perasaan kita yang berlebihan, kemudian sikap ego kita yang terlalu berlebihan, blaming, tidak bertanggung jawab. Ini adalah bagian daripada manusia lama kita. Sifat yang lemah, sifat yang kalah, tidak mempunyai daya juang. Ini harus kita ganti dengan sifat Kristus, sifat Tuhan yang tidak pernah gagal dan dia selalu menang. Meskipun ia harus mengalami sesuatu yang paling pahit di atas kayu salib. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan melebihi tahan banting. Ketika Tuhan menunjukkan kematiannya, ia bisa bangkit. Maka saya yakin melalui benih ilahi yang ada di dalam kita, kita juga bisa menjadi orang yang tahan banting. Karena apa? Tuhan hidup bersama saya, maka saya bisa menjadi tahan banting yang sejati. Bukan tahan banting kaleng-kaleng. Bapak Ibu, bukan tahan banting kaleng-kaleng ya, tapi tahan banting yang sejati. Di dalam iman, di dalam perilaku karakter, bahkan di dalam menyikapi realita hidup kita. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh belajar untuk mengatakan bahwa segala perkara kami dapat menanggungnya di dalam Engkau. Yang membuat kami kuat dan mampu. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu pada saat ini kami mau kembali kepadamu. Sebagai perisai, sebagai perlindungan, sebagai kota benteng, kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Bahkan sebagai sumber hikmat yang menjadikan kami memiliki pengalaman-pengalaman spiritual di dalam menghadapi penghidupan kami. Masuk ke dalam pengalaman super normal life yang tahan banting bersama Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat dan belas kasih-Mu meneguhkan dan menguatkan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Pak Mancu pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah firman-Mu itu hidup Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga dari sehari ke sehari kami boleh lagi mengenal Engkau, kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami juga membawa doa kami Tuhan bagi hamba-Mu Pak Mancu Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami bersyukur Tuhan untuk Pak Mancu dan keluarga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan Pak Mancu dan keluarga. Engkau memberkati setiap pelayanannya. Engkau menambah-nambahkan hikmat, marifat surgawi, dan kasih-Nya Tuhan terus perhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati segala pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati anak dan istrinya Tuhan. Berkati semua yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus dibuat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga membawa Tuhan, Gembala kami Pak Bram Soindun Tuhan, yang saat ini tidak ada bersama kami dalam pelayanan di Kupang Soe dan sekitarnya. Mari Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai hamba-Mu ini Bapa. Biarlah karya salib-Mu Tuhan yang terus hamba-Mu ini beritakan Tuhan, baik di tengah-tengah visi misi yang Tuhan sudah tetapkan bagi anak-anak muda khususnya Tuhan, bagi hamba-Mu ini. Biarlah roh hikmat dan wahyu Tuhan terus tambah-tambahkan bagi hamba-Mu ini, sehingga perkenanan Tuhan turun, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kesembuhan dan mujizat dinyatakan di setiap pelayanannya. Ada perlindungan Tuhan di mana hamba-Mu ini Tuhan utus. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami membawa Ibu Gembala kami, juga anak-anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memelihara keluarganya di dalam perlindungan tangan-Mu yang kuat. Apa yang mereka buat Tuhan buat berhasil. Pekerjaan, sekolah anak-anak, semuanya dibuat berhasil. Oleh kehidupan keluarga hamba-Mu ini, nama-Mu semakin dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga membawa doa kami Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami. Tuhan, sudah semakin hari kami melihat ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi negara kami, bangsa kami. Dari ekonomi, dari keterpurukan wabah COVID Tuhan yang sudah dapat dilalui. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau terus pulihkan Tuhan, bangkitkan ekonomi bangsa kami, dan kami percaya sekalipun di luar terjadi inflasi, kami perkatakan bagi bangsa kami ada kebangkitan ekonomi, ada kesejahteraan bagi rakyat kami, ada hikmat dan wahyu bagi pemerintahan kami. Terima kasih untuk Presiden Jokowi, Pak Amir Ma'ruf yang Tuhan sudah tetapkan. Biarlah Tuhan terus berkarya sampai akhir pemerintahan mereka. Engkau terus menolong Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah-pemerintah kami, dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Biarlah ada roh takut akan Tuhan di dalam hati para pemimpin kami, sehingga mereka Tuhan boleh bekerja hanya untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami juga membawa Tuhan keamanan Tuhan bagi bangsa kami. Engkau yang menjagai bangsa ini Tuhan, dari roh-roh anarkis, dari roh-roh pengacau, dari roh-roh yang tidak senang akan kesatuan Pancasila. Kami hancurkan dan kami satukan hati kami. Bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kami ada dalam penjagaan Tuhan. TNI Polri Tuhan terus pakai untuk menjadi benteng keamanan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemilihan presiden di 2024. Kami percaya Engkau sudah menetapkan satu pemimpin yang terbaik Tuhan, anak bangsa ini untuk menjadi pemimpin kami di masa depan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pemilu 2024 kondisi situasi politik akan berjalan dalam kasih karunia Tuhan yang besar, dalam kedamaian, keamanan dan kenyamanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Inilah yang menjadi doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita deklarasikan persembahan kita pada siang hari ini. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan.
Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan ini sebelum keluar ya di pojok depan. Terima kasih, kita akan mendengarkan, kita akan melihat warta jemaat. Warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini saya akan menemani Bapak. Warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini saya akan menemani Bapak dan Ibu serta saudara-saudari untuk menyaksikan Warta Sepekan. Check it out. Jemaat terkasih, berikut jadwal Powerhouse kita minggu ini. Powerhouse diadakan setiap hari. Bagi jemaat yang ingin bergabung, bisa menghubungi Pak Haryanto. Powerhouse Fajar jam 5:30 pagi diadakan secara onsite di gereja untuk jemaat di Kota Wisata dan sekitarnya. Untuk jemaat di Cikarang, Cibarusa, dan Citra Indah dapat mengikuti melalui Zoom. Menara Doa Nasional diadakan setiap hari Rabu jam 5 sore melalui Zoom. Yuk semuanya ikut! Halo, Shalom. Annyeonghaseyo. Dari Seoul, Korea. Kami mengumumkan bahwa Power Team membuka pendaftaran untuk youth khusus dan Petra yang dapat dan bisa bermain musik beserta alat musik yang bisa dimainkan. Untuk mendaftar kepada PDP Prensi, Abang Adam, dan Mas Bowo. Ditunggu pendaftarannya ya. Terima kasih. Hansamida, Tuhan memberkati. Kak, jadi kakak baca warta. Baru mau makan. Oke, jadi untuk minggu yang keempat kita akan dilayani oleh Bapak Mancu Silitonga. Jangan lupa datang tepat waktu dan selalu bawa jiwa-jiwa yang baru. Nah, ada kabar gembira untuk jemaat Tuhan yang memiliki usaha mikro dan usaha kecil. Bapak Gembala men-share Google Form untuk usaha tersebut. Tolong diisi ya untuk kita semua yang memiliki usaha mikro maupun usaha kecil. Tujuannya adalah agar jemaat semua bisa saling tahu. Pelayanannya, kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dan keluarga. Puji Tuhan. Mungkin pagi ini ada jemaat yang baru hadir, jemaat. Bisa lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang setia kita ya. Puji Tuhan, nanti minggu depan bisa Bapak Ibu jemaat bisa membawa jiwa-jiwa yang baru. Haleluya. Baiklah, pengumuman tambahan. SPK 1 hari ini Minggu 26 Maret 2003 memasuki pelajaran keempat. Semangat ya buat teman-teman, adik-adik semua yang SPK hari ini. Tinggal 4 pertemuan lagi kalau nggak salah ya. Oke, kita doakan agar semua sampai selesai. Selanjutnya, oke baik. Ya, nah akan ada baptisan air pada hari Sabtu ya, tanggal 1 April jam 10 di tempat kediaman Pak Yoyo, Bu Nana. Bagi yang mau ikut baptis silakan mendaftar ke sekretariat kepada Pak Haryanto boleh ataupun mungkin kepada Pak Manju ya. Oke baik, itu saja warta jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan Pak Bu Pendeta Sheryl untuk maju ke depan, doa berkat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk bersaat terus nyenak ucap syukur buat ibadah kita pagi hari ini. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu buat jemaat terkasih, umat pemenang. Sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.